Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Video hari ini sesuai judulnya ya. Ini adalah proses perjalanan aku menyapi Gavin gitu. Jadi dia itu sekarang usianya 1 tahun 10 bulan. Memang sekarang usianya itu belum 2 tahun ya, karena ASI eksklusif itu rata-rata disarankan sampai 2 tahun atau lebih gitu ya. Tapi di sini aku menyapi Gavin di usia dia 1 tahun 10 bulan itu dia udah nggak ASI lagi. Oke, sepertinya video ini akan panjang, jadi be patient with me atau bear with me di sini. Sebelumnya juga aku akan kasih tahu dulu, setiap kondisi ibu, setiap kondisi bayi, atau setiap kondisi anak itu berbeda-beda ya. Jadi tolong banget jangan disamaratakan atau jangan dipukul rata, karena kita semua tuh berbeda-beda. Jadi please banget di sini tuh aku memang pure hanya berbagi pengalaman aku menyapih Gavin gitu. Aku harus jujur juga di sini, sebenarnya aku waktu proses menyapih Gavin itu aku sama sekali enggak mencari tahu. Biasanya itu tentang parenting atau tentang motherhood, tentang anak, ibu gitu, aku selalu research gitu ya. Aku akan mencari tahu atau aku selalu baca gitu jurnal, atau malah aku biasanya mencari tahu ke yang ahlinya gitu. Tapi untuk proses menyapi ini, kalau boleh jujur sih aku sama sekali buta. Aku jadi nggak mencari tahu apapun. Jadi aku punya nol ilmunya tentang menyapi ini. Oke, sebelum aku masuk ke pengalaman aku menyapi Gavin, aku akan berbagi pengalaman aku pertama kali aku asiin Gavin ya, atau pertama kali aku menyusui Gavin gitu. Nah, kondisi asi aku itu bukan yang bleber atau bukan yang melimpah ruah kayak ada beberapa ibu yang memang kondisi asinya itu dari awal tuh memang sudah banyak gitu, sudah rembes lah gitu ya kalau bahasa kitanya. Ada yang udah rembes dari sebelum dia melahirkan, atau ada yang setelah melahirkan langsung rembes gitu, langsung banyak, nggak perlu dipompa, nggak perlu distimulasi, jadi dia memang udah banyak gitu ya memproduksi asinya. Nah, kalau aku ini tipe yang asinya itu cukup gitu. Pertama kali aku menyusui Gavin itu memang asinya itu memang belum keluar kayak gitu. Jadi untuk 2 hari pertamanya Gavin, asi aku tuh belum keluar, jadi aku harus pumping. Kenapa aku pumping? Karena aku mencari tahu ternyata ada yang namanya power pumping. Kalau misalnya mama-mama belum tahu power pumping itu apa, bisa langsung ke Google ya, di search aja power pumping itu apa. Jadi itu tuh proses pumping, kalau nggak salah sih 10 menit pumping, terus 5 menit istirahat, terus 10 menit pumping, 5 menit istirahat, dan 10 menit lagi pumping. Kalau nggak salah begitu ya, aku juga lupa karena itu udah lama banget. Nah, selain power pumping, aku juga tetap DBF. Jadi aku selang-seling gitu loh, aku power pumping dan aku DBF, aku power pumping, aku DBF gitu. Nah, untuk 2 hari pertama memang asinya itu memang nggak ada gitu ya. Kalau bisa dibilang cuma 10 mili, malah kayaknya nggak nyampe itu 10 mili ya. Jadi ya, emang kondisinya seperti itu. Jadi aku asinya itu nggak melimpah ruah kayak gitu. Tapi karena aku rajin nih power pumping, terus aku DBF, malam-malam juga sama, aku tetap bangun power pumping. Jadi supaya menstimulasi asi aku tuh bertambah banyak gitu ya. Memang luar biasa ya, Masya Allah. Seorang ibu itu sudah diciptakan Allah memang bisa memberikan asi gitu ya untuk anaknya sesuai kebutuhan anaknya masing-masing gitu. Jadi seperti itu ya, pertama kali aku menyusui Gavin memang asinya itu tidak ada. Terus karena aku berusaha, aku menstimulasi dan aku nggak menyerah gitu, dan juga support keluarga aku luar biasa banget. Jadi aku berhasil ngasih asi untuk Gavin sampai dia hampir 2 tahun sekarang ini. Terus seiring berjalannya waktu, setelah 3 bulan atau 4 bulan kalau nggak salah, aku berhenti kasih Gavin asip gitu, atau asip pras itu aku berhenti. Jadi aku kasihnya langsung DBF, karena menurut aku lebih enak, lebih santai gitu ya, lebih santuy, aku langsung DBF. Karena kalau misalnya aku asip itu aku harus pumping, terus aku harus masukin ke kulkas lah, terus aku harus cuci botol lah, aduh menurut aku ribet banget. Jadi kenapa enggak langsung DBF aja kayak gitu, karena DBF kan buka, selep, bisa langsung tidur atau segala macam ya. Lebih mudah lah menurut aku kalau DBF itu. Jadi setelah 3 atau 4 bulan tuh aku full DBF gitu, aku udah nggak pernah nyentuh botol lagi. Terus waktu usia Gavin sekitar 7 atau 8, itu aku coba lagi untuk kasih dia pakai botol, aku pumping. Ternyata dia udah nggak mau pakai botol, jadi kayaknya mungkin dia lupa dengan botolnya gitu, dan dia lebih suka DBF sama aku daripada pakai botol gitu. Dan aku akan berbagi sedikit tips ya untuk mama-mama yang baru melahirkan dan kayak merasa kayak aku, asinya itu kayak kurang, terus kok gak banyak gitu ya, apa anak gue cukup gak nih asinya atau enggak. Nah, ini adalah tips dari aku yang waktu itu aku lakukan, jadi dan berhasil di aku ya. Yang pertama itu adalah banyak minum air putih pastinya. Aku tuh memang dari zaman gadis, dari sebelum aku punya anak juga, aku memang minumnya itu banyak banget gitu. 1 galon air putih itu bisa habis cuma dalam 3 hari maybe atau 2 hari hanya untuk aku sendiri. Kebayangkan banyak banget itu aku minum air putih. Dan sampai aku melahirkan pun, aku punya anak pun, aku memang minum air putihnya itu banyak kayak gitu. Yang kedua itu adalah makan sayuran bening, yaitu sayur bayam dan
daun katuk ya, sayur katuk juga bisa gitu. Nah waktu itu aku dimasakin sama mertua aku setiap hari, every day. Bayangin, aku terima kasih banget sama mama mertua aku bersedia gitu masakin aku sayuran lauk setiap hari karena aku kan nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa masak, dan aku memang fokus menyusui Gavin aja waktu itu. Dan tau lah ya pasca melahirkan tuh kayak gimana gitu, sakitnya belum bisa melakukan apa-apa. Jadi setiap hari tuh aku dimasakin sayur bayam campur daun katuk, terus lauknya sih ayam goreng kayak gitu. Itu aja yang aku makan terus sampai ASI aku tuh bener-bener keluar gitu, banyak gitu. Terus yang ketiga itu adalah aku power pumping tadi. Jadi aku bener-bener power pumping itu aku lakuin banget. Jadi aku tidak menyerah, benar-benar tidak menyerah walaupun aku capek, aku sakit, aku tetap power pumping. Dan waktu itu tuh aku belum tahu yang namanya suplemen ASI ya, jadi aku sama sekali nggak minum suplemen ASI yang ada di luar sana gitu. Jadi ya udah, aku cuma cara tradisional itu aja yang aku lakuin kayak gitu. Cara tradisional nggak sih? Pokoknya ya itulah ya yang aku lakuin, hanya itu aja. Selanjutnya perjalanan aku menyusui Gavin itu dibilang berat sih enggak ya, tapi memang melelahkan gitu ya. Yang mana ada sih parenting yang nggak melelahkan kayak gitu ya. Tapi Gavin itu memang kategori yang ASInya tuh kuat banget gitu. Jadi dia iseng aja tuh ASI gitu, walaupun dia nggak haus aja tuh dia mintanya ASI, terus ngeliat aku sedikit mintanya ASI gitu. Jadi ASI itu buat dia tuh hal yang kayak nenangin diri dia gitu loh. Kalau dia lagi pengen ya ASI, gue nggak mau tahu walaupun gue nggak aus kayak gitu, apalagi dia aus gitu loh. Terus ditambah lagi kalau malam hari itu luar biasa, dia bangunnya itu semalaman itu bisa sampai 5 kali gitu bangunnya, itu minta ASI gitu. Padahal matanya merem, tapi dia bener-bener nyari ASI. Kalau misalkan aku nggak kasih nih ASI, dia bisa bangun, duduk, terus seger lagi gitu, atau bisa nangis kayak gitu. Nah jadi memang kalau malam hari itu Gavin ASI-nya tuh luar biasa, bisa sampai 5-6 kali. Jadi walaupun dia udah MP ASI pun, dia malam hari tuh masih tetap ASI-nya tuh kuat banget ya, luar biasa banget. Jadi terdapatlah masalah di diri aku kayak gitu. Aku ngerasain ini tuh semenjak setelah 1 tahun usianya Gavin, 1 tahun 1 bulan kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi yang aku rasakan adalah aku sakit pinggang, aku sakit punggung, terus aku sakit bahu. Jadi semua yang ada di belakang aku tuh sakit gitu. Nah aku pikir itu wajar karena aku kan sedang menyusui gitu ya. Jadi tubuh aku tuh tidak seperti dahulu waktu aku masih seger buger waktu lagi gadis gitu. Jadi aku ya udahlah, aku maklumin aja, aku nggak ambil pusing kayak gitu tentang sakit punggungnya aku. Lama kelamaan sakit pinggang aku tuh parah banget gitu. Jadi aku sampai nggak bisa melakukan aktivitas, terus aku nggak bisa angkat yang berat-berat, terus aku nggak bisa gendong Gavin, sampai sesakit itu kayak gitu sih pinggang aku tuh. Aku ngerasa kayaknya udah ada yang salah nih sama gue, tapi aku tetap nggak mau periksa ke dokter karena aku merasa ini tuh tetap bagian dari ASI gitu. Ya udah, aku tahan sampai lah usia Gavin itu 1 tahun kalau nggak salah 9 bulan ya, atau 1 tahun 8 bulan. Jadi setiap malam, every night, setiap malam aku selalu kebangun jam 12 atau jam 1 malam. Itu kebangun tiba-tiba karena pinggang aku sakit banget dan aku bangun untuk nangis gitu. Harus aku kasih tahu, selama aku sakit pinggang, dari waktu aku ngerasain awal-awal aku sakit pinggang itu, aku selalu pakein Salon Plus. Jadi Salon Plus itu adalah sahabat sejati aku yang selalu aku tempel di pinggang aku, nggak pernah lepas. Sampai suami aku tuh bilang, kapan ya di pinggang kamu tuh nggak ada Salon Plus gitu. Salon Plus itu sedikit meringankan rasa sakit aku karena ada rasa hangatnya. Dan jangan salah ya, Salon Plusnya bukan cuma 1 atau 2 atau 4. 1 bungkus itu aku taruh semuanya ada di punggung aku. 1 bungkus yang bolak-balik ya. Harus dijelasin apa ya, pokoknya 1 bungkus itu dipakai buat 1 malam. Nah besok malamnya aku buka lagi 1 bungkus, taruh lagi semuanya. Jadi memang udah separah itu, sampai kata suami aku, kamu ke dokter aja deh kayaknya, daripada kita memperkaya perusahaan Salon Plus. Ya memang separah itu gitu. Jadi sampai aku bangun tengah malam setiap hari karena pinggang aku, terus aku udah merembet sampai aku mimpi buruk terus setiap malam gitu. Entahlah ya ini bersangkut paut atau enggak, tapi memang aku mimpi buruk terus setiap malam. Mimpinya tuh udah yang aneh-aneh, entah ke yang horor, entah ke yang pembunuhan, segala macam deh. Aku sampai parno sendiri kayak gitu. Kondisi buruk aku saat itu memang terjadi karena tubuh aku tuh lelah gitu dan sakit gitu ya pinggangnya, dan pikiran aku tuh ternyata juga lelah gitu kalau menurut aku sih ya. Dan memang aku tuh udah punya pikiran gue harus berhenti nih nyusuin Gavin gitu. Tapi aku selalu menguatkan diri aku lagi gitu, aku balik lagi, enggak, lu harus sampai 2 tahun, enggak, lu harus sampai 2 tahun kayak gitu. Itu kayak bergejolak gitu di dalam diri aku, di hati aku, jadi kayak crash kayak gitu loh. Jadi tubuh aku udah gak kuat, psikis aku udah gak kuat, tapi aku tetap mau ngasih yang terbaik untuk Gavin, ASInya sampai 2 tahun. Suatu hari umur Gavin 1 tahun 9 bulan ya, itu aku kebangun malam-malam dan aku nangis
parah banget karena sesakit itu. Terus aku bilang sama suami aku, yang kayaknya aku udah harus benar-benar nyapi Gavin, aku udah gak kuat, aku sakit banget, daripada akunya kenapa-napa, terus karena aku kenapa-napa takutnya Gavin jadi kenapa-napa gitu ya. Ya jangka panjang lah pikiran aku, mendingan ya udahlah aku berhentiin aja asinya karena udah cukup lah ya, nggak apa-apa gitu. Gavin ASI 1 tahun 9 bulan gitu menurut aku. Karena suami aku approve, ya udah kamu juga kan memang udah sakit kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku mau nyapi Gavin gitu pada saat hari itu, malam itu juga gitu. Aku bilang sama suami aku, yang kalau misalnya Gavin bangun ini, aku nggak akan nyusuin Gavin. Aku akan coba nggak nyusuin Gav pada saat itu gitu, hari itu. Betul lah, Gavin bangun. Terus aku nggak nyusuin nih, terus dia ternyata nangis sekeceng-kencengnya ya. Aku nggak tega, aku tutup muka, aku tutup telinga. Suami aku bangun berusaha nenangin Gavin tapi nggak bisa karena memang dia butuh ASI. Dan aku tuh di situ karena aku udah terlalu lelah, aku sakit, jadi aku yaudah aku diem aja gitu, aku nggak melakukan apapun. Aku cuma ngeliat Gavin pada saat dia nangis sekenceng-kencengnya kayak gitu. 1 jam dia nggak berhenti-berhenti, akhirnya aku nggak tega, aku kembali lagi mengasihi Gavin gitu. Mengasihi. Ya udah akhirnya aku gagal sapi hari itu karena ya aku pertama nyoba dan aku nggak tega. Kayak gimana ya, aku gagal. Oke, udah panjang belum ya aku cerita dari awal aku menyusui Gavin sampai kenapa aku menyapi Gavin di usia dia sebelum 2 tahun. Kayaknya ini adalah video yang part 1 dan akan disambung ke video part 2 proses aku menyapi Gavinnya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video part 1 ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang kedua. Bye bye.